Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan kami dalam program Renungan Harian HKBP Distrik 20 Kepulauan Riau. Firman Tuhan adalah kuncinya. Sebelum kita memulai aktivitas kita, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Demikianlah firman Tuhan. Satu hal yang begitu penting untuk terus-menerus kita ingat adalah bahwasanya Tuhan Allah terus hidup kekal sampai selama-lamanya. Salah satu dosa yang terjadi dan dilakukan oleh Imam Eli adalah ketika dia memang benar-benar percaya pada Tuhan, tetapi dia menganggap bahwa Tuhan itu tidak relevan dan terus hadir di dalam hidupnya. Dan dosa yang tampak yang dilakukan oleh Imam Eli ini adalah ketika dia menikmati bahwasanya anak-anaknya itu yang hidup di dalam dosa, tidak secara tegas ia tegur, tidak benar-benar ia tegur di dalam kehidupan mereka yang jahat itu. Itu sebabnya Allah marah ketika anak-anaknya itu melakukan kejahatan di dalam bait suci, yakni dengan mengambil persembahan orang-orang yang datang untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal yang harus kita hindari di dalam kehidupan kita hari ini yang tampak dari kehidupan Eli itu adalah bagaimana ia seolah-olah maklum terhadap dosa-dosa anak-anaknya itu, sehingga itu yang membuat Allah marah. Cenderung sekali kita maklum terhadap dosa-dosa yang kita anggap kecil dan tidak berdampak, dan kita anggap tidak akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi ternyata orang yang menganggap atau memandang maklum terhadap dosa-dosa yang ia lakukan dalam hidupnya, justru sama jahatnya dengan orang-orang yang melakukan kejahatan. Itu sebabnya Allah marah kepada Eli yang membiarkan anak-anaknya itu tanpa menegurnya dengan keras. Maka apa hukuman yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Eli itu? Allah berkata, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ternyata penghukuman Tuhan bukan hanya terjadi ketika kita berangkat dari dunia ini. Mari lihat, justru anak-anaknya Eli, si Hofni dan Pinehas, justru di dalam hari yang sama meninggal dan mati. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah berpikir kalau kita melakukan kejahatan di dunia ini akan kita tanggung nantinya saat kita sudah meninggal dunia atau berakhir dari dunia ini. Tetapi ternyata penghakiman Tuhan justru bisa saja terjadi bahkan sewaktu kita masih hidup di dunia ini. Maka berhati-hatilah dalam setiap pekerjaan. Berhati-hatilah, waspadalah terhadap semua yang engkau lakukan. Karena Tuhan terus memandang dan melihat kepada orang-orang yang terus hidup melakukan hal apapun di tengah-tengah kehidupannya. Karena apa? Karena di dalam 1 Petrus 3 ayat 12 pun dikatakan bahwasanya mata Tuhan tertuju pada orang benar, tetapi wajahnya menentang orang-orang yang jahat. Maka sesungguhnya setiap orang yang mendengarkan firman ini harus terus menatap kepada Allah saja, menatap kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga hidupnya akan dituntun kepada kebenaran. Demikianlah firman Tuhan, kiranya Tuhan Allah menguatkan kita. Amin.